Surat terbuka lainnya untuk Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa dan anggota Parlemen Eropa. Tanggal 1 November tahun 2025, Yang Mulia Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa dan anggota Parlemen Eropa. Saya menulis surat ini langsung kepada Anda sebagai orang tua, sebagai orang Aceh, bukan sebagai diplomat. Saya adalah keturunan langsung Kesultanan Aceh, sebuah bangsa yang pernah berdiri teguh dan berdaulat. Kerajaan kami dibangun di atas keadilan, keyakinan, dan keberanian. Kerajaan itu diserbu, rakyatnya dibantai, dan anak-anaknya dihancurkan, sementara Eropa, yang tak henti-hentinya menyuarakan hak asasi manusia, hanya berpangku tangan dan menyaksikan. Apakah Anda punya anak? Bagaimana jika ini terjadi pada mereka? Bayangkan sekelompok tentara menyerbu rumah Anda, menodongkan senjata ke wajah Anda, memerintahkan Anda untuk diam. Lalu, 5 hingga 10 tentara bergantian memperkosa anak-anak Anda di depan mata Anda, sementara Anda tak bisa berbuat apa-apa, senjata mereka terarah ke wajah Anda. Bayangkan menyaksikan mereka merenggut martabat dan nyawa anak Anda, yang Anda besarkan dan cintai, dan Anda tak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan tragedi tunggal, itu terjadi pada ribuan ibu, ayah, dan saudara laki-laki Aceh. Itulah yang terpaksa dialami rakyat Aceh. Ini bukan sejarah, ini kenangan yang terukir di tulang kami. Bayangkan mereka membawa putri Anda ke kamp mereka di malam hari. Anda pergi ke sana setiap hari, berteriak-teriak, tetapi yang Anda dapatkan hanyalah tawa mereka sambil mengarahkan senjata ke wajah Anda dan memerintahkan Anda untuk pergi. Siang malam Anda tidak bisa tidur karena Anda tahu putri Anda menderita. Setelah 3-5 hari, mereka membawa putri Anda keluar dan memanggil semua orang di desa. Mereka menyiramnya dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Sekali lagi, kisah itu bukan peristiwa tunggal. Kalian hidup dalam kemiskinan. Mereka telah merampas tanah kalian dan membantai ternak kalian. Kalian tidak punya apa-apa lagi. Yang kalian miliki hanyalah penderitaan. Setiap hari dan malam kalian melihat mereka masih berkeliaran bebas di depan rumah kecil kalian, tetapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tidak hanya terjadi pada segelintir orang Aceh. Ini terjadi pada banyak dari kami. Itu hanya 3 tragedi nyata yang saya sebutkan di sini. Masih banyak lagi yang lebih buruk daripada yang terjadi pada anak-anak kami di luar imajinasi Anda. Banyak anak-anak kami disiksa, dibakar hidup-hidup, diperkosa hingga mati, dipaksa telanjang setiap hari di kamp, dan diperkosa bergiliran. Baca laporan Amnesty International, buku-buku kami di Amazon, laporan Human Rights Watch, dan ribuan bukti tertulis lainnya yang tersedia di depan mata Anda. Tak seorang pun berani menyangkalnya. Singkatnya saya mencoba merangkumnya, namun mohon dilihat lebih dalam. Hanya dengan pengetahuan terbatas yang saya kumpulkan, tragedi dan kekejaman sesungguhnya lebih dari itu. Anak-anak, lebih dari 50.000 anak terbunuh, sekamir 20.000 diperkosa hingga meninggal, kasus yang terdokumentasi. Sejak 1952, tidak termasuk mereka yang terbunuh sejak 1945. Kematian, lebih dari 150.000 nyawa hilang sejak 1952, tidak termasuk ribuan orang yang mengalami penghilangan paksa. Wanita, lebih dari 30.000 korban kekerasan seksual dan pemerkosaan sistematis. Rumah, sekamir 70.000 rumah terbakar di 23 distrik. Tanah, lebih dari 5 juta hektar dirampas untuk kepentingan militer dan korporasi, yang menyebabkan jutaan orang terjerumus ke dalam kemiskinan struktural. Kuburan massal, setidaknya 1.200 lokasi teridentifikasi di seluruh Aceh. Minyak dan gas, lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun diekstraksi dan hilang dari Blok Arun dan ladang-ladang lainnya. Emas dan mineral, lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat per tahun dicuri dari Aceh Besar, Nagan Raya, dan Pidi. Sumber daya lainnya, hutan, laut, dan lahan pertanian hancur, diperkirakan kerugian ekologis dan ekonomi sebesar 50 triliun rupiah, 3,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan mewakili penderitaan, kepedihan, dan kehilangan yang dialami oleh generasi demi generasi masyarakat Aceh. Setiap angka menyembunyikan kisah seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, sebuah desa, yang semuanya layak dikenang dan mendapatkan keadilan, entah melalui operasi militer, pemindahan paksa, atau kelaparan dan penelantaran yang disengaja. Bekas luka kekejaman ini masih terukir di hati para penyintas.
Aku telah memeluk anak-anakku, dan ketika aku melakukannya, aku teringat pada anak-anak Aceh yang tak pernah pulang, anak laki-laki yang dipukuli hingga tewas di Lok Sukon, anak-anak perempuan yang tangisannya masih menggema di atas reruntuhan tanah kami. Orang tua terpaksa menyaksikan anak-anak mereka dianiaya dan dibunuh. Dunia menyebutnya keamanan, korporasi menyebutnya perlindungan, namun itu adalah pembunuhan, dan dilakukan demi keuntungan. Kalian bicara tentang keadilan, kebebasan, dan kewajiban moral. Bagaimana dengan Aceh? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana dengan ibu-ibu kami yang kehilangan segalanya? Kalian berdagang dengan mereka yang menghancurkan kami dan menyebutnya diplomasi. Kalian melindungi perusahaan yang mengambil untung dari darah kami dan menyebutnya kemajuan. Nyonya Ursula dan anggota parlemen, jika Anda punya anak, lihatlah mereka malam ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan Anda lakukan jika ini terjadi pada mereka? Apakah Anda masih akan diam? Apakah Anda masih akan membela mereka yang membunuh demi minyak dan uang? Saya tidak mengemis. Saya menuntut. Akui apa yang terjadi di Aceh. Akui kejahatannya. Buka investigasi internasional. Hentikan perlindungan pemerintah dan perusahaan yang memanfaatkan penderitaan kami untuk memperkaya diri. Keadilan yang tertunda berarti keadilan yang diingkari. Izinkan saya bercerita tentang Indonesia. Indonesia bukanlah sebuah negara, Indonesia adalah warisan kolonial yang dibangun di atas darah dan tanah orang lain. Berikut ini adalah bukti bahwa Indonesia adalah peninggalan penjajah dan bukan negara yang sah. Periksa di bawah ini dan cari fakta bahwa apa yang saya katakan kepada Anda semuanya benar dan bukan rekayasa. 1. Nama, penciptaan kolonial. Nama Indonesia diciptakan oleh etnolog Inggris George Windsor Earl pada tahun 1850 dan dipopulerkan oleh sarjana Skotlandia James Richardson Logan. Keduanya adalah akademisi Eropa yang menggambarkan kepulauan tersebut sebagai zona geografis kolonial, bukan sebuah negara. Masyarakat adat tidak pernah menggunakan nama ini sebelum klasifikasi kolonial. 2. Wilayah, batas dan perjanjian kolonial. Kerangka teritorial Indonesia saat ini tidak dirancang oleh rakyatnya, melainkan oleh kekuatan kolonial Eropa. Antara tahun 1824 dan 1891, serangkaian perjanjian antara Inggris dan Belanda, termasuk perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824 dan penyesuaian batas wilayah setelahnya, membagi Asia Tenggara menjadi wilayah-wilayah kendali kolonial. Belanda mengkonsolidasikan klaim mereka atas Hindia Timur, sementara Inggris mempertahankan semenanjung Malaya dan sebagian Kalimantan. Negosiasi kolonial ini menghapus kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada seperti Aceh, Maluku, dan lainnya dengan menggabungkannya menjadi satu koloni administratif di bawah Hindia Belanda. Ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949, Indonesia hanya mewarisi dan melanjutkan batas-batas kolonial tersebut, alih-alih menciptakan sebuah negara berdasarkan persetujuan rakyatnya. 3. Hukum, kepolisian, dan lembaga militer, kelanjutan kolonial. Indonesia terus menggunakan hukum dan lembaga kolonial Belanda yang dirancang untuk kontrol, bukan keadilan. Ini termasuk Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, diterjemahkan menjadi KAMIP Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, KAMIP Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Burgerlijk Wetboek voor Nederlands-Indië, diterjemahkan menjadi KAMIP Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, KAMIP Undang-Undang Hukum Perdata, dan Agrarische Wet 1870, Hukum Agraria Belanda tahun 1870, yang menetapkan sistem kepemilikan dan eksploitasi properti kolonial. Belanda juga menciptakan Nederlands-Indische Politie, kepolisian kolonial, dan Koninklijk Nederlands-Indische Leger, KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, yang keduanya menjadi Polri, Kepolisian Nasional Indonesia, dan TNI, Angkatan Bersenjata Indonesia, setelah kemerdekaan. Undang-undang dan lembaga kolonial ini terus digunakan, masih dipakai, lama setelah tahun 1945, banyak ketentuan yang masih aktif saat ini di pengadilan, administrasi, dan doktrin militer, yang menunjukkan kesinambungan langsung hukum dan pemerintahan kolonial. 4. Sumpah Pemuda, rekayasa sejarah. Sumpah Pemuda 1928 merupakan sebuah anakronisme. Sumpah tersebut mendeklarasikan persatuan di bawah negara yang belum ada. Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945.
Pada tahun 1928, Jawa dan Sumatera masih sepenuhnya di bawah kendali Belanda. Sumpah tersebut menyebutkan bahasa Indonesia, tetapi bahasa tersebut belum ada, yang dimaksud adalah bahasa Melayu. Peristiwa tersebut kemudian ditulis ulang sebagai propaganda nasionalis. 5. Bahasa Melayu yang disamarkan sebagai bahasa nasional. Tidak ada bahasa yang awalnya disebut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah versi standar dari bahasa Melayu klasik, Melayu Riau Johor, yang telah diubah namanya, diadopsi untuk menciptakan identitas politik dan menekan bahasa-bahasa daerah. Perubahan ini menghapus kebenaran historis bahwa bahasa Melayu adalah lingua franca jauh sebelum Indonesia terbentuk. 6. Lambang negara, mitos pinjaman. Lambang negara, Garuda Pancasila, diadopsi pada tahun 1950 dan didasarkan pada burung Garuda dari mitologi Hindu kuno. Simbol ini, yang berasal dari India, tidak berakar pada budaya Aceh, Papua, atau Maluku. Lambang ini dipilih untuk meniru lambang-lambang India dan menciptakan ilusi persatuan kuno yang tidak pernah ada di antara masyarakat Indonesia yang beragam. 7. Korupsi dan kekuasaan, warisan sistemik. Orang Jawa, yang pernah dijadikan pekerja paksa dan budak di bawah kolonialisme Belanda, menjadi kelas politik dominan setelah memalsukan kemerdekaan. Mereka mewarisi dan menginternalisasi struktur korupsi dan hierarki kolonial, menjadikannya alat kontrol. Korupsi telah menjangkiti setiap tingkat pemerintahan di Jakarta sejak kemerdekaan. Bahkan bantuan kemanusiaan setelah tsunami Aceh 2004 disalahgunakan, dana yang seharusnya diperuntukkan bagi para korban dicuri atau dialihkan oleh elit politik dan militer. Korupsi sistemik ini mencerminkan eksploitasi dan keserakahan yang sama yang tertanam dalam sistem kolonial. 8. Kekerasan massal, nasional. Di seluruh Indonesia, dari Aceh dan Papua hingga Timur Timur, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Riau, militer telah melakukan pembantaian, penyiksaan, dan penghancuran seluruh desa. Kekejaman ini dibenarkan dengan klaim palsu untuk menjaga persatuan nasional, padahal sebenarnya bertujuan untuk membungkam perbedaan pendapat dan mempertahankan kendali terpusat. 9. Militer, mesin represi. Tentara Nasional Indonesia, TNI, tidak pernah dirancang untuk melindungi warga sipil. Terlahir dari struktur kolonial KNIL, mereka tetap menjadi kekuatan intimidasi dan ketakutan. Kampanye mereka di seluruh Nusantara meninggalkan jejak anak-anak yang terbunuh. Di Aceh saja, lebih dari 59.000 anak terbunuh antara tahun 1952 dan 2005. Di Papua sekamir 59.250. Di Timur Timur lebih dari 7.000. Di Maluku lebih dari 1.300. Di Kalimantan hampir 57.000. Dan di Sulawesi lebih dari 1.000. Angka-angka ini berasal dari laporan korban selamat dan investigasi hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa represi militer Indonesia telah menargetkan bahkan mereka yang paling tidak bersalah. TNI telah melakukan pembunuhan yang meluas, penghilangan paksa, dan penyiksaan terhadap warganya sendiri, terutama di daerah-daerah yang menuntut otonomi atau kemerdekaan. 10. Eksploitasi sumber daya, ekonomi kolonial. Perekonomian Indonesia dibangun di atas ekstraksi, sebuah kelanjutan langsung dari sistem kolonial Belanda. Minyak, gas, emas, hutan, dan kelapa sawit diambil dari Aceh, Papua, dan Kalimantan, memperkaya kalianem elit Jakarta dan korporasi asing, sementara membiarkan penduduk setempat hidup dalam kemiskinan. Pola eksploitasi ini merupakan bentuk kolonialisme yang berbeda. 11. Sejarah palsu, kebangsaan yang dipalsukan. Setelah kemerdekaan, Indonesia menulis ulang sejarahnya untuk menciptakan mitos persatuan. Narasi-narasi tersebut mengagungkan nasionalisme yang berpusat di Jawa dan menghapus sejarah bangsa-bangsa merdeka seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Peristiwa-peristiwa seperti Sumpah Pemuda diputarbalikkan untuk menciptakan kisah asal-usul republik yang palsu. Negara bahkan mengklaim para pahlawan dan pahlawan wanita kami seolah-olah mereka berjuang untuk Indonesia. Cut Nyadin, Laksamana Malahayati, sering ditulis ke Malahayati, dan banyak lainnya disajikan dalam narasi resmi sebagai tokoh-tokoh nasional yang mengabdi kepada Republik. Ini semua adalah kebohongan. Mereka tidak berjuang untuk konstruksi kolonial, mereka membela kedaulatan Aceh. Jika mereka masih hidup hari ini, mereka akan melawan penjajah dan rezim boneka yang melegitimasi pendudukan hingga nafas terakhir mereka. 12.
Super Semar dan G30 SPKI, Rekayasa Sejarah. Peristiwa seputar pembersihan tahun 1965 sampai tahun 1966 dan apa yang disebut Dekrit Super Semar merupakan salah satu penipuan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Jutaan orang dibunuh dengan tuduhan palsu komunisme. Dokumen Super Semar, yang konon mengalihkan kekuasaan kepada Soeharto, terdapat dalam berbagai versi dan tidak pernah diverifikasi. Dokumen tersebut merupakan alat politik yang diciptakan untuk membenarkan kediktatoran dan pembunuhan massal. Keberadaan Indonesia bukanlah kebebasan, melainkan kelanjutan pemerintahan kolonial di bawah bendera yang berbeda. Izinkan saya bercerita tentang Aceh, negara berdaulat sebelum penjajahan. 1. Kerajaan yang diakui dan merdeka. Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam yang berdaulat penuh dan telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Sejak abad ke-16, Aceh diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah, Inggris, Belanda, dan lebih dari 40 negara lain di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Pada tahun 1565, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi mengakui Aceh sebagai sekutu, sebuah fakta yang tersimpan dalam arsip Istana Topkapi di Istanbul. Para duta besar Aceh bertugas di India, Arab, dan Istana Utsmaniyah, mewakili negara dengan pemerintahan, militer, dan hukumnya sendiri. Aceh juga menandatangani perjanjian perdagangan dan perdamaian yang mengikat secara hukum dengan Inggris, 1819, Portugal, Belgia, dan Belanda sebelum invasi Belanda. Jika Aceh tidak diakui sebagai kerajaan yang berdaulat dan negara merdeka, maka dengan logika yang sama, Belgia, negara asal Presiden Charles Michel, dan Jerman, negara asal Presiden Ursula von der Leyen, juga tidak dapat diakui sebagai negara yang sah. Logika yang sama akan berlaku untuk semua negara lain, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, yang legitimasinya akan didasarkan pada prinsip kedaulatan dan pengakuan yang sama. 2. Prinsip panduan. Prinsip-prinsip panduan peradaban Aceh diungkapkan dalam pepatah abadi adat Bak Pote Merehom, Hukom Bak Syah Kuala, Konun Bak Putro Pang, Resam Bak Laksamana, yang berarti, adat istiadat milik raja, hukum agama di tangan Syah Kuala, yang berarti ulama atau cendekiawan agama, Konun, hukum di samping hukum agama, di tangan Putro Pang, yang berarti wanita Aceh, dan adat istiadat untuk Laksamana, tentara. Pernyataan ini mendefinisikan harmoni sosial dan hukum Aceh, keseimbangan antara otoritas, spiritualitas, hukum, dan gender. Kode-kode ini dibentuk dan ditegakkan oleh pria dan wanita, terutama ratu dan cendekiawan Aceh, yang memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan memandu pemerintahan, hukum, dan etika militer. 3. Hukumnya sendiri. Aceh memiliki banyak undang-undang dan konun. Yang utama adalah Konun Mekuta Alam yang mengkodifikasikan struktur pemerintahan Aceh, mengintegrasikan Konun Tanah Ulayat, Hukum Tanah Adat, Konun Laut, Hukum Maritim, Konun Utoen, Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan lebih dari 50 konun dan kode etik gender dan kehormatan militer. Semua undang-undang ini ditulis atau disetujui oleh para pemimpin perempuan Aceh, yang menekankan kesetaraan dan kebijaksanaan yang diabadikan dalam sistem peradilan kesultanan. 4. Mata uang dan ekonomi. Aceh mempertahankan sistem moneternya sendiri yang independen. Kesultanan ini mencetak dinar emas dan dirham perak yang digunakan secara luas dan diakui dalam perdagangan internasional di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki kedaulatan ekonomi penuh, terlibat langsung dalam perdagangan global, dan tidak pernah bergantung pada ekonomi kolonial asing. 5. Bahasa. Bahasa Aceh termasuk salah satu bahasa tertua dan paling berkembang di Asia Tenggara. Bahasa ini memiliki tata bahasa, fonetik, dan sastra tulisnya sendiri, berbeda dari bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya. Selama berabad-abad, bahasa ini berfungsi sebagai media pendidikan, puisi, diplomasi, dan hukum di kesultanan. Kini, bahasa ini tetap hidup, melestarikan warisan intelektual Aceh dan melawan penjajahan linguistik oleh apa yang disebut bahasa Indonesia. 6. Budaya dan seni. Budaya Aceh merupakan cerminan kedalaman spiritual dan kekuatan intelektualnya. Tarian tradisional seperti saman, sedati, dan didong bukan sekadar pertunjukan, melainkan ekspresi nyata dari disiplin, persatuan, dan keimanan. Puisi dan kaligrafi berkembang pesat di bawah naungan kerajaan,
menjadikan seni sebagai wahana pendidikan dan diplomasi. Keahlian Aceh dalam bidang tekstil, arsitektur, dan sastra memengaruhi banyak daerah tetangga dan tetap menjadi simbol kehalusan budi dan pengabdian. 7. Asal-usul berbagai bangsa, Aceh secara historis merupakan persimpangan peradaban yang membentuk identitas budaya dan agama dunia Melayu. Dari pelabuhan-pelabuhannya, Islam menyebar secara damai melalui perdagangan dan beasiswa ke Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Para ulama, pedagang, dan misionaris Aceh mendirikan sekolah dan komunitas di seluruh wilayah, meletakkan fondasi bagi persatuan budaya Islam Asia Tenggara. Warisan ini menjadikan Aceh bukan sekadar pengikut, melainkan sumber peradaban. 8. Wilayahnya sendiri, Kesultanan Aceh memiliki batas-batas yang jelas yang mencakup wilayah utara Sumatera, sebagaimana diakui dalam perjanjian dan peta sejarah oleh kekuatan-kekuatan Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis. Batas-batas ini tercatat dalam berbagai dokumen kartografi Eropa abad ke-17 hingga ke-19. Kedaulatan Aceh diakui dalam peta maritim dan catatan diplomatik, menjadikan wilayahnya salah satu yang terdokumentasi paling akurat di Asia Tenggara. 9. Sumber daya alam, Aceh dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, minyak, gas, emas, hutan, dan tanah subur, yang telah menopang kehidupan rakyatnya selama berabad-abad. Selama masa kolonial dan pasca kolonial, sumber daya ini dijarah secara sistematis oleh kekuatan asing dan elit Indonesia. Ladang gas Arun sendiri menghasilkan keuntungan miliaran dolar bagi perusahaan multinasional seperti ExxonMobil, sementara rakyat Aceh tetap miskin. Eksploitasi ini mencerminkan struktur kolonial yang sama yang merampas tanah dan membuat pemiliknya yang sah menderita. 10. Rakyat, kekuatan militer, dan laksamana wanita pertama, Angkatan Laut dan Angkatan Darat Aceh melawan invasi Eropa selama beberapa dekade, terutama di bawah Sultan Iskandar Muda. Laksamana wanita pertama di dunia, Laksamana Malahayati, memimpin Angkatan Laut Aceh pada akhir abad ke-16, memimpin ribuan pasukan dan mengalahkan armada Portugis. Orang Aceh tangguh, bangga, dan berakar kuat pada warisan budaya dan agama mereka. Bertahan selama berabad-abad pendudukan dan perang. 11. Kesetaraan gender, masyarakat Aceh telah lama berlandaskan kesetaraan gender, bukan sebagai teori melainkan praktik sehari-hari. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah tertanam dalam hukum, kepemimpinan, dan kehidupan budaya berabad-abad sebelum konsep modern tentang hak-hak gender muncul. Perempuan berperan sebagai ratu, hakim, cendekiawan, penyair, dan pemimpin militer. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan merupakan kewajiban sekaligus hak. Di Aceh, kepemimpinan diukur bukan berdasarkan gender, melainkan berdasarkan kebijaksanaan, pengabdian, dan integritas, menjadikan kesultanan ini salah satu contoh paling awal peradaban yang berimbang gender dalam sejarah dunia. 12. Struktur pendidikan, Kesultanan Aceh mendirikan salah satu sistem pendidikan terorganisasi paling awal di wilayah tersebut, yang terdiri dari sekolah, madrasah, perpustakaan, dan akademi kerajaan yang dikenal sebagai dayah. Lembaga-lembaga ini menarik para cendekiawan dari seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah, mendorong pertukaran pengetahuan di bidang sains, astronomi, hukum, teologi, dan filsafat. Pendidikan di Aceh bersifat gratis dan inklusif, menyediakan akses yang setara bagi pria dan wanita, berabad-abad sebelum bangsa-bangsa modern mengakui hak-hak tersebut. Warisan tradisi intelektual Aceh terus memengaruhi dunia keilmuan Asia Tenggara hingga saat ini. Aceh mendirikan sekolah, madrasah, dan pusat pembelajaran Islam yang menarik para cendekiawan dari seluruh Asia dan Timur Tengah, menciptakan warisan intelektual yang abadi. Kedaulatan Aceh adalah kenyataan terdokumentasi yang terkubur di bawah kebohongan kolonial. Kebenaran ini diperkuat oleh perjanjian-perjanjian historis Aceh dengan kekuatan-kekuatan global seperti Kesultanan Utsmaniyah, Portugal, dan Inggris, serta oleh catatan para duta besar Aceh yang dikirim ke Eropa untuk membangun hubungan internasional yang damai. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Aceh tidak pernah menjadi wilayah kolonial, melainkan peserta yang setara dalam diplomasi global. Demi menegakkan keadilan, kami menyerukan penyelidikan dan pengadilan internasional di bawah naungan Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengkaji kejahatan Indonesia di Aceh, pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, pemindahan paksa, dan perusakan budaya.
Penyelidikan semacam itu harus mengadili mereka yang bertanggung jawab dan memulihkan hak kedaulatan Aceh. Saya mendesak Uni Eropa untuk mengakui hak hukum Aceh untuk menentukan nasib sendiri dan menyelidiki kejahatan pendudukan, eksploitasi, dan genosida yang terus dilakukan Indonesia. Nota Kesepahaman, MO Helsinki yang disebut-sebut telah menggerogoti hak Aceh untuk merdeka sepenuhnya dengan mengubah apa yang pada dasarnya merupakan perjuangan dekolonisasi menjadi isu otonomi domestik. MO ini gagal memenuhi standar internasional tentang penentuan nasib sendiri dan keadilan, sehingga mereduksi kedaulatan Aceh menjadi kendali administratif alih-alih kebebasan sejati. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2005 itu tak lebih dari sekadar tipu daya politik yang dibangun di atas manipulasi dan kompromi kolonial. MO Helsinki yang disebut-sebut, yang ditandatangani pada tahun 2005, tak lebih dari tipu daya politik yang dibangun di atas manipulasi dan kompromi kolonial. MO itu bukanlah perjanjian kesetaraan, melainkan dokumen yang direkayasa oleh warisan kolonial yang sama yang telah menghancurkan kedaulatan Aceh. Naskahnya disusun dan disetujui di bawah tekanan, dikendalikan oleh kepentingan asing dan operasi intelijen yang tujuannya adalah untuk membungkam gerakan kemerdekaan Aceh, bukan untuk menegakkan keadilan atau perdamaian. MO Helsinki merupakan pengkhianatan lain, sebuah kelanjutan dari agenda kolonial yang tersembunyi di balik bahasa diplomatik. MO itu tidak ada hubungannya dengan rakyat Aceh, tidak ada hubungannya dengan para korban, dan tidak ada hubungannya dengan keadilan. Tentara yang sama yang memperkosa, menyiksa, dan membunuh anak-anak kami masih berkeliaran bebas di tanah Aceh, tertawa lepas tanpa hukuman. Para pelaku ini hidup tanpa konsekuensi, dilindungi oleh sistem yang mengaku menjunjung tinggi perdamaian. Kami, rakyat Aceh, terus menderita luar biasa di bawah perdamaian palsu ini yang melindungi para penjahat sekaligus membungkam suara kami orang Aceh tertindas. Jika Anda tidak menarik persetujuan dan dukungan Anda terhadap warisan kolonial ini dan agennya, Indonesia kolonialis, berarti Anda telah gagal menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia Anda yang paling mendasar. Dengan terus mendukung struktur yang menindas kami, Anda bersekutu dengan tirani dan mengkhianati fondasi keadilan dan kebebasan yang Anda klaim untuk dipertahankan. Jika kalian, yang menyebut diri sebagai pemimpin dunia yang bebas dan adil, terus mengabaikan permintaan kami akan pengakuan dan kemerdekaan, lalu kami harus menyebut kalian apa? Bagaimana kalian bisa berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia sementara mengabaikan bangsa yang kedaulatannya dicuri dan anak-anaknya dibungkam oleh kekuatan kolonial dan militer? Ukuran keadilan tidak ditemukan dalam kata-kata, tetapi dalam keberanian untuk bertindak. Alih-alih membela kami, kalian justru memilih bekerja sama dengan penjajah. Kami telah menyaksikan kalian berjabat tangan dan berkompromi dengan mereka yang menindas dan membunuh kami. Kalian berbicara tentang keadilan, sementara kalian berdiri di samping mereka yang melakukan genosida dan menjarah tanah kami. Ketika kalian berpihak pada yang berkuasa melawan yang tak berdaya, kebisuan kalian menjadi bentuk keterlibatan dan diplomasi kalian menjadi pengkhianatan. Nyonya Ursula von der Leyen dan Nyonya dan Tuan anggota parlemen. Inikah yang kalian sebut pembela hak asasi manusia? Jawab aku, dan jawablah anak-anak Aceh yang masih menunggu keadilan. Jangan bicara tentang hak asasi manusia jika kalian tak mampu membela orang-orang yang hidupnya hancur sementara kalian hanya bisa menyaksikan dalam diam. Kami telah menulis surat kepada Anda sebelumnya. Kami telah mengirimkan email, surat terbuka, dan laporan yang penuh dengan bukti, kesaksian, dan kepedihan. Ribuan organisasi internasional telah mendokumentasikan apa yang terjadi pada kami. Namun Anda mengabaikan semuanya. Anda membaca penderitaan kami dan berpaling. Anda terus duduk bersama mereka yang membunuh rakyat kami dan menyebutnya diplomasi. Alih-alih keadilan, Anda memilih diam. Alih-alih kebenaran, Anda memilih kenyamanan. Alih-alih membela kami, Anda malah bekerja sama dengan para penjajah yang terus membunuh kami. Setelah surat terbuka ini, jika kalian masih mengabaikan kami, maka kami akan menyebut kalian apa adanya, pemimpin kemunafikan dan kebohongan. Sejarah akan mengingat diamnya kalian sebagai pihak yang kalian pilih. Anak-anak Aceh akan tahu siapa yang membela keadilan dan siapa yang berpaling. Kami tidak meminta simpati, melainkan kebenaran dan pengakuan. Dengan kebenaran dan iman yang tak tergoyahkan, Sultan Faris Shah, keturunan Kerajaan Aceh, untuk rakyat dan anak-anak Aceh,